Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika tentang distribusi normal. Pertama, kita bahas apa itu distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi frekuensi dengan bentuk berupa kurva normal. Apa itu kurva normal? Kurva normal merupakan kurva yang berbentuk seperti lonceng. Kemudian, sifat-sifat distribusi normal. Yang pertama, grafiknya selalu berada di atas sumbu datar X. Nah, ini sumbu datar, grafiknya ada di atasnya. Kemudian yang kedua, bentuknya simetris terhadap X sama dengan nu. Ini nu, ini X. Kemudian, mempunyai satu modus. Kurva unimodal tercapai pada X sama dengan nu sebesar 0,3989 per sigma. Kurva unimodal maksudnya adalah mempunyai satu titik tertinggi. Kemudian grafiknya berasymptotkan sumbu datar di X. Dan yang terakhir, luas daerah grafik selalu sama dengan 1 unit persegi. Jika variabel acak X berdistribusi normal, maka persamaan umumnya dirumuskan sebagai berikut. Fx sama dengan 1 per sigma kali akar 2pi kali E pangkat setengah kali X min nu per sigma pangkat 2. Dengan sigma sama dengan standar deviasi atau simpangan baku, nu itu mean atau rata-rata, E itu konstanta bilangan Euler, yaitu 2,178, Pi itu konstanta Pi 22/7 atau mendekati 3,14, dan X itu nilai dari variabel acak X. Nah, biasanya dalam soal itu kita tidak menggunakan rumus ini, melainkan kita transformasi menjadi Z sama dengan X min nu per sigma. Z itu apa? Z itu diambil dari ini, X min nu per sigma. Nah, nilai Z ini dapat kita lihat pada tabel distribusi normal. Aturan empiris distribusi normal. Ini grafiknya, dan sekitar 68% datanya itu ada di sini. Kemudian 95%-nya ada di 2 sigma dan 99,7%-nya ada di 3 sigma. 3 sigma ini. Kemudian ini tabel Z. Tabel Z adalah tabel yang berisi persentase luasan daerah di bawah kurva distribusi normal. Dapat juga menunjukkan probabilitas atau peluang, yang dihitung berdasarkan Z-score. Tabel Z statistik hanya digunakan untuk data yang berdistribusi normal. Cara membaca tabel Z. Nah, sebagai contoh, jika ingin dicari nilai dari peluang Z kurang dari sama dengan 0,26, maka yang harus kita lakukan adalah mencari letak 0,2. Ini 0,2, kemudian tarik ke kanan, lalu mencari 0,06. Nah, ini. Maka dari pertemuan antara baris dan kolom, itu adalah nilai Z-nya, yaitu 0,1026. Nah, ini. Contoh soal. Tentukan nilai K dengan menggunakan tabel distribusi normal, peluang Z lebih besar sama dengan K sama dengan 0,3669. Nah, penyelesaiannya, PZ lebih besar sama dengan K sama dengan 0,3669. Kemudian, VZ kurang dari sama dengan 0 sama dengan P0 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan K ditambah PZ lebih besar sama dengan K. Terus 0,5 ini dari mana? Dari setengah kurva ke kanan. Karena kalau digabungkan ini sama dengan 1, kalau hanya setengah saja, itu yang nilainya 0,5. 0,5 sama dengan P, 0 kurang dari sama dengan Z, kurang dari sama dengan K, ditambah 0,3669. Maka yang kita cari adalah ini, kita pindahkan ke sini, P0 kurang dari sama dengan Z, kurang dari sama dengan K, sama dengan 0,5 dikurang 0,3669, sama dengan 0,1331. Maka kita cari di tabel 0,331, ini, kita tarik baris dan kolomnya, maka ketemu nilainya 0,34. Ya, maka K sama dengan 0,34. Contoh soal berikutnya. Suatu jenis lampu bohlam rata-rata berumur 5 tahun, dengan simpangan baku 0,5 tahun. Jika umur bohlam berdistribusi normal, tentukan peluang umur bohlam tertentu akan berumur kurang dari 4 tahun. Maka penyelesaiannya, kita ketahui nu sama dengan 5 dari 5 tahun ini. Kemudian sigma sama dengan 0,5 dari 0,5 tahun.
Yang ditanya itu adalah Px kurang dari 4 tahun. Pertama, kita transformasikan X ke bentuk baku Z. Z sama dengan X min nu per sigma, sama dengan X-nya sama dengan 4 dikurang nu sama dengan 5 dibagi sigma sama dengan 0,5, sama dengan negatif 2. Nah, ini kurvanya. Kemudian Px kurang dari 4 sama dengan Pz kurang dari negatif 2. Nah, 0,5 ini didapat dari setengah grafik kurva. 0,5 dikurang P0 kurang dari Z kurang dari 2, maka kita cari nilai 2 ini di tabel distribusi normal. Nah, ini 2, nilainya 0,4772. Jadi 0,5 dikurang 0,4772, hasilnya sama dengan 0,0228. Maka peluang umur bohlam tertentu akan berumur kurang dari 4 tahun adalah 0,0228. Itu saja video pembahasan dari distribusi normal. Terima kasih sudah mengikuti video ini dan sampai jumpa.